Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pasangan calon nomor 2, yang saya hormati KPU Kabupaten Selatan, yang saya hormati Kapolres Kabupaten Selatan, yang saya hormati Bawaslu Kabupaten Selatan, yang saya hormati para tim kampanye kedua pasangan calon, yang saya hormati para tim luar media, yang saya hormati dan saya sayangi seluruh masyarakat Kabupaten Selatan dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf karena orang tua kita, bapak kita, calon bupati Haji Muhammad Yusuf Siregar tidak bisa hadir dalam debat kita pada hari ini karena beliau harus beristirahat. Namun beliau dalam keadaan baik-baik saja. Salam beliau kepada kita semua. Adapun visi-misi kami pasangan nomor 1 yaitu mewujudkan masyarakat Tapsel yang unggul. Yang pertama mengenai publik yaitu mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih atau good and governance yang berorientasi kepada pelayanan publik. Karena banyak sekali sekarang ini pengaduan masyarakat pada kita bahwasanya susahnya pengurusan KTP dan KK yang baru. Dan bagi warga yang berada di luar daerah Kecamatan Spiro cukup jauh menempuh jarak untuk ke dinas Dukcapil yang ada di perkantoran kantor bupati di Kecamatan Spiro. Jadi sangat memakan biaya untuk transportasi dan juga yang lain-lain. Jadi mudah-mudahan pasangan nomor 1 diberikan kesempatan untuk memimpin. Kami akan melakukan pengurusan administrasi KTP, KK maupun akta kelahiran di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Kapuas Selatan. Dan kita juga akan menyediakan mobil keliling yang nantinya bisa dipergunakan untuk perekaman KTP, KK dan juga akta kelahiran. Yang kedua mengenai persoalan daerah yaitu meningkatkan peran dan fungsi pemerintah desa, melakukan pengawasan yang penuh terhadap penggunaan dana desa. Karena kita tahu beberapa aduan juga dari masyarakat, ada beberapa dana desa yang belum maksimal penggunaannya dan juga belum begitu terasa dampaknya kepada masyarakat. Padahal kita tahu dana desa ini sudah berjalan hampir 7 tahun. Dan juga perbaikan BUMDes yang ada di desa-desa. Karena harapan kita ke depan BUMDes ini menjadi salah satu pendorong ekonomi yang ada di desa-desa. Dan juga pendataan BLT yang mungkin sedikit banyaknya masih ada keributan di antara masyarakat. Ini yang perlu kita perbaiki agar pemerataan terjadi di seluruh Kabupaten Selatan. Dan yang terakhir yaitu menyerasikan pelaksanaan pembangunan antara daerah dan nasional sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pelaksanaan pembangunan nasional. Kita pertama-tama akan terlebih dahulu mengenali mana kewenangan pembangunan di Kabupaten Selatan agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih dalam pembangunan dan juga penganggaran. Ke depan kami akan berusaha mengupayakan dana dari pusat untuk kita jadikan sebagai pembangunan di Kabupaten Selatan. Waktu Anda habis. Baik, kini kami akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memaparkan visi dan misi dengan waktu yang sama selama 4 menit dan kami akan mulai menghitung waktu ketika Anda mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan seluruh Komisioner KPU Kabupaten Kapuas Selatan, Bawaslu dan tim, kemudian Forkopimda yang hadir, para panelis, kemudian tim kampanye dan tim pemenangan pasangan Doli Rashid. Kita sudah berhadir pada kesempatan kali ini dan khusus kami juga tadi sudah mendengar bahwa orang kami Tulang Yusuf berhalangan. Kami doakan supaya kembali
dalam kondisi fit, mudah-mudahan bisa mengikuti kontestasi sampai terakhir. Terkhusus dan tersayang bagi masyarakat Tapanuli Selatan yang menyaksikan tayangan ini dari rumah, salam sayang kami dan salam hormat kami kepada kita semua. Mudah-mudahan bila diizinkan kami melanjutkan pembangunan, kami membutuhkan kerjasama dan gotong royong dari semua pihak. Bapak Ibu semua hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini yang menyaksikan dari rumah, visi Tapanuli Selatan ke depan adalah Tapsel Tapanuli Selatan yang maju, berbasis sumber daya manusia pembangun yang sehat, cerdas dan sejahtera, serta sumber daya alam yang lestari. Itu kami pilih melihat selama ini pembangunan Tapanuli Selatan sudah cukup baik, namun diakui bahwa pembangunan itu harus dilanjutkan dan tentu kita tingkatkan di masa yang akan datang. Sehingga dengan kondisi akhir-akhir ini, di mana situasi industri 4.0 kemudian COVID yang melanda, kami bersimpulan bahwa Tapsel harus lebih maju dari sebelumnya. Itu yang kami pahami. Kemudian visi kami adalah kami fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia Tapanuli Selatan yang jauh lebih baik ke depan, tentu tetap berbasis pada ilmu pengetahuan teknologi dan iman serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kami tentu berfokus berikutnya adalah pada pembangunan atau melanjutkan pembangunan sumber daya dalam hal bidang ekonomi yang bergerak pada ekonomi kerakyatan dan berbasis pada pertanian, sehingga para petani akan kita tingkatkan kehidupan di masa mendatang. Masyarakat Tapsel bersiap untuk menyambut era globalisasi yang sangat menantang, dan hal ini tentu lagi kita mintakan kepada semua agar kita bersama-sama untuk menyambut masa depan yang jauh lebih sulit dan lebih menantang. Tentu kerjasama semua pihak kita sangat mintakan pada kesempatan kali dan kesempatan yang lain. Kemudian kami tentu akan juga melanjutkan infrastruktur, pembangunan infrastruktur dan tetap menggunakan sumber daya alam lokal, sehingga kebijakan kami melihat potensi daerah mana yang sangat prioritas, itu yang akan kami lanjutkan pembangunannya. Kemudian kami akan berfokus pada reformasi birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang berintegrasi, berintegritas. Itulah visi dan misi kami. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kedua pasangan calon dan misinya. Setelah ini kita akan melanjutkan penajaman visi misi melalui pertanyaan dari tim penyusun materi pada segmen yang kedua. Namun kita akan jeda sejenak, tetap di debat publik putaran kedua calon bupati dan wakil kepada tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu saya akan mengundang salah satu perwakilan dari tim penyusun materi, yaitu Rektor UIN Sumatera Utara. Kami persilakan Bapak Profesor Dr. Syahril Harhab MH untuk menyerahkan pertanyaan yang telah disiapkan. Baik, boleh saya terima amplopnya, Prof? Kita bisa lihat bersama, masih dalam kondisi tertutup. Amplopnya ini akan saya buka. Ada 3 pertanyaan yang sudah disiapkan untuk segmen yang kedua ini. Saya akan masukkan ke dalam kotak. Kita saksikan bersama, ada 3 amplop. Baik, Prof, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk yang sudah disediakan. Dan pada kesempatan yang pertama ini, saya akan mempersilahkan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil
pertanyaan yang pertama pada segmen kedua ini. Baik, saya terima. Mungkin silakan kembali. Baik, saya akan membuka pertanyaan yang pertama. Mohon disimak baik-baik karena saya hanya akan membacakan pertanyaan ini satu kali. Silakan disimak. Banyak petugas kesehatan yang menangani COVID-19 meng-COVID-kan orang yang tidak terkonfirmasi COVID, seperti diangkat beberapa stasiun TV nasional beberapa minggu yang lalu, yang berujung kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap eksistensi COVID itu sendiri dan kepada pemerintah daerah. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, langkah-langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan hal yang seperti itu tidak akan terjadi di kabupaten yang Bapak pimpin? Baik, Anda akan diberikan waktu untuk menjawab selama 2 menit dan waktu akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Yang pertama kami anggap itu sebuah isu bahwa petugas kesehatan kami menilai mereka sangat profesional dalam menangani COVID, baik itu secara nasional mungkin saja juga sampai ke daerah-daerah di selatan. Untuk itu kami anggap itu hanya sebuah isu dan itu kami nyatakan tidak benar karena kami yakin profesionalitas dari kawan-kawan kita yang menangani COVID. Dan kita lihat bahwa satuan tugas COVID secara nasional itu sangat rapi administrasinya dan segala urusannya sehingga semua yang terkena COVID ini itu terdata oleh di data pusatnya. Nah, bagi kami, ketika kami terpilih, ketika COVID ini masih bergejolak atau pandemi COVID masih ada di Tapanuli Selatan, kami tetap akan mendorong masyarakat untuk selalu menggunakan 3M, yaitu menggunakan masker, menggunakan cuci tangan dengan sabun, dan yang terakhir menjaga jarak tidak berkerumun. Dan kami dalam hal paslon akan menjadi garda terdepan untuk mempraktikkan hal tersebut. Kami dalam beberapa kesempatan melakukan kampanye dan kunjungan, kami sangat hati-hati bagaimana COVID ini bisa kami jaga dan bisa kami atasi sehingga tidak menularkan pada pihak yang lain. Tentu dalam hal ini kita melihat anggaran yang bisa kita gunakan untuk penanggulangan COVID kita perlukan. Kami akan lakukan sebaik-baiknya anggaran itu akan kami awasi, akan kami jalankan dan kami perhitungkan dengan cermat agar tidak ada anggaran yang lari dari jalurnya. Untuk itu yang selama ini penanganan COVID yang sudah baik kita puji dan tentu ke depan kita akan lanjutkan perbaikan-perbaikan di masa yang datang. Terima kasih. Cukup, Pak? Baik. Kini kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda sama 2 menit, akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih, moderator. Terkait dengan COVID yang ada di Tapanuli Selatan, ya ini sebenarnya sudah menjadi wabah di dunia ya, di Indonesia dan juga termasuk di Tapanuli Selatan. Dan sekarang ini kita memang harus hidup berdampingan dengan virus tersebut. Artinya kitalah yang harus menjaga virus ini agar tidak merusak dan menulari masyarakat kita yang ada di Tapanuli Selatan. Kita akan melakukan pengawasan, ya, kita akan di luar gugus tugas kita akan merangkul Forkominda, mungkin juga tokoh-tokoh adat dan lain-lain untuk betul-betul melakukan pengawasan dan juga SDM kesehatan yang mungkin belum maksimal. Mungkin ada juga kita persoalan karena terkait dengan kata-kata moderator tadi ada beberapa oknum yang menyalahi merekayasa hasil
swab ataupun rapid test masyarakat mungkin demi menanggung kebutuhan. Kedepan ini yang tidak boleh terjadi, kita harus perbaiki dan juga kita akan menyiapkan anggaran, menambah anggaran untuk di pos di penanganan COVID ini. Gunanya nanti kita tidak tahu nanti mana tahu ke depan gelombang badai COVID ini semakin besar dan juga kita harus tetap berkoordinasi kepada pemerintah pusat terhadap penanganan COVID ini nantinya. Dan juga nanti kita lakukan juga layanan kesehatan ya, untuk supaya swab tidak lagi keluar dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena contoh di Tapanuli Utara sendiri mereka sudah mempunyai laboratorium untuk swab. Kedepan itu yang akan kita lakukan Tapanuli Selatan. Terima kasih. Baik, cukup. Izin kami akan mempersilahkan kembali kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 2 menit, kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih terkait dengan persoalan COVID-19, terutama terkait dengan isu-isu COVID kan. Sekali lagi ini kita berkeyakinan bahwa benar COVID-19 adalah sebuah virus yang mematikan dan sesuai dengan visi dan misi. Kemudian di dalam program kami itu ada urusan wajib pelayanan dasar, terutama di bidang pelayanan kesehatan. Tentu menjadi sebuah kewajiban pada pemimpin di Kabupaten Selatan untuk melakukan respon terhadap persoalan-persoalan pelayanan kesehatan, dan itu menjadi urusan wajib. Terkait dengan secara teknis, hoak-hoak itu saya kira akan lebih baik jika masyarakat tidak terpancing untuk melayani isu-isu mengatakan ada di COVID kan. Itu tidak benar. Dan jika kami memimpin komitmen pasangan nomor urut nomor 2 akan melayani dengan sekuat tenaga masyarakat Tapanuli Selatan sebaik-baiknya dengan segala kemampuan yang kita miliki, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Saya kira demikian. Semoga ke depan usaha-usaha kesehatan tidak hanya COVID-19, yang lain juga, ibu hamil, kematian bayi dan anak dan sebagainya, HIV/AIDS, semua akan kita komitmenkan untuk dilayani. Saya kira demikian. Baik, saya tambahkan tentu kita juga meminta kepada masyarakat berperan serta aktif kita bersama-sama untuk mencegah dan memutus mata rantai COVID ini. Bersama-sama pemerintah Tangsel, saya yakin masyarakat bisa mencegah. Untuk itu kita mintakan masyarakat selalu menggunakan masker dan cuci tangan dan sebagainya seperti protokol kesehatan tersebut supaya Tangsel itu bersih dari COVID. Demikian, terima kasih. Baik, waktu Anda habis, kita berikan tepuk tangan untuk pertanyaan yang pertama yang sudah dijawab oleh pasangan calon sore hari ini, dan kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil satu pertanyaan. Baik, saya terima. Silakan kembali ke tempat. Saya akan buka amplop pertanyaannya. Mohon disimak dengan baik karena pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali. Budaya masyarakat Tapanuli Selatan memiliki tradisi pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan menerapkan pelayanan publik yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana Bapak menggabungkan tradisi pelayanan publik masyarakat Tapanuli Selatan dengan kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan? Terima kasih, Direktur. Terkait pelayanan publik, kita akan melakukan segala hal, ya, termasuk itu di dalam pelayanan publik, dan kita akan mempermudah seluruh pelayanan publik yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan
seperti yang saya sampaikan tadi, pengurusan KTP, KK, dan juga akta kelahiran yang akan kita lakukan di tiap-tiap kecamatan bersama dinas terkait untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan administrasi. Ini yang perlu sangat kita benahi dikarenakan Tapsel kabupaten yang sangat luas, terdiri dari 15 kecamatan dan juga banyak daerah terpencil di sana. Tentunya kita juga bekerja dan melayani masyarakat tidak lepas dari peran serta masyarakat dan juga tokoh-tokoh adat untuk melaksanakan jalannya pembangunan yang ada di Tambun Selatan. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Bapak masih ingin tambahkan? Cukup? Baik. Kini kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Udah, kita nggak usah respon dulu. Di Tambun Selatan kita sama-sama mengetahui bahwa adat itu sudah sangat mengakar dan berulang dan berakar dengan dari Nahdlatul, sehingga para tokoh, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh dari kaum ibu, tokoh pemuda, itu saya melihat sudah berperan aktif sejauh ini dalam membangun Tambun Selatan. Kita melihat pemerintah dalam hal ini sudah mengajak dari organisasi keagamaan, misalnya MUI atau BKAD, atau dalam hal ini didukung oleh FKUB, kemudian portal, kemudian pengajian ibu-ibu BKMT, anak-anak muda seperti Karang Taruna dan HMP, saat ini sudah sangat baik dalam mendukung pemerintahan Tambun Selatan yang baru atau yang akan berakhir tahun 2020-2021 ini. Nah, tentunya ada sebuah hal yang unik karena dengan kemajuan teknologi kita semakin dimudahkan pada dasarnya dalam hal mengurus hal-hal yang seperti ini. Namun masyarakat punya kebiasaan, mereka sepertinya kalau tidak bertemu langsung itu tidak elok. Sementara kita akan menggunakan teknologi dengan dia mengakses link atau web yang kita lakukan itu menghindari pertemuan. Nah, menurut pasangan nomor 1, bagaimana kira-kira mempertemukan antara keinginan masyarakat untuk bertemu atau silaturahmi dengan kemampuan teknologi sekarang yang semakin canggih, justru mengurangi frekuensi pertemuan dalam hal pelayanan publik seperti ini. Terima kasih. Baik. Ini kita akan kembali mempersilahkan kepada calon bupati, calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 2 menit akan mulai kami hitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih moderator. Ada 9 ya indikator masalah pelayanan publik ya, termasuk itu salah satunya ada persyaratan, prosedur dan waktu dan juga biaya. Ini yang perlu kita perbaiki ke depan. Artinya kita berikan kepastian kepada masyarakat dalam hal pelayanan, yaitu dari segi waktu dan juga biaya. Artinya kalau 1 hari harus diselesaikan 1 hari, minimal surat keterangan. Kalau memang tidak berbiaya, ya memang itu kewajiban pemerintah untuk membantu administrasi tersebut. Dan juga kita akan meneruskan pungli, ya pungli di lingkungan pemerintah Kabupaten Tambun Selatan. Jadi kita harus ke depan harus bersama-sama melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh adat dari segi pelayanan maupun pembangunan, dimana untuk menjadikan Tapsel ke depan lebih baik dan lebih. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik, cukup. Kita berikan tepuk tangan yang